أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Izin menikah kepada komandan. Kenapa sedekah di bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pertanyaan besar yang kita sering dapatkan dari orang-orang yang tahu akan manfaat dari bulan Ramadan. Apa pertanyaannya? Kenapa sih kita harus sedekah di bulan Ramadan? Kan begitu ya. Lalu apa untungnya sedekah di bulan Ramadan? Kalau kita menginjak kepada masa lalu, bagaimana di zaman Rasulullah SAW, manusia yang agung, manusia yang budi pekertinya menjadi teladan buat kita. Kenapa sedekah itu begitu penting di bulan Ramadan? Karena beliau ini, kalau kata para sahabat, An Anasin, dinukil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, An Anasin, qila ya Rasulullah, ayu sedekati afdal. Dikatakan dari Anas, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Qala sedekatun fi Ramadan. Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan beliau bukan hanya mengucapkan saja, yang namanya Rasulullah SAW itu beliau pasti sebelum mengatakan, sebelum menyuruh, sebelum meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, pasti beliau mengamalkan dulu. Beda dengan kita. Kalau kita yang penting nyampein masalah kita udah melaksanakan atau belum, kita mah itu nggak terlalu diperhatikan. Tapi Rasulullah selalu memastikan apapun yang beliau ucapkan pasti sudah dilakukan. Dan makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas, adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kita sudah tahu apa levelnya kalau udah ada Bukhari yang menyampaikan hadis itu. Oleh karenanya teman-teman, di bulan Ramadan ini, mumpung kita sudah memasuki bulan di 10 hari terakhir, kalau hari ini adalah hari 24, maka nanti malam ini adalah malam ke-25, malam ganjil, malam yang selalu dinanti oleh orang-orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Karena di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu adalah kata Rasul, carilah di malam-malam ganjilnya. Bukan di siang ya, di malam. Karena emang malamnya ini yang paling utama di bulan Ramadan. Jadi di malam-malam ganjil itulah umat Islam kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memaksimalkannya dengan ibadah, dengan sholat, dengan tadarus, dengan sedekah, dengan berbuat baik kepada siapapun. Bukan memaksimalkan dengan tidur. Kalau dengan tidur kita udah biasa, di bulan-bulan biasa tidur. Bahkan mungkin banyak yang hari ini memaksimalkan malamnya, siangnya tidur. Nah itu tak masalah, tapi setidaknya malamnya dimaksimalkan. Nah oleh karenanya, mumpung kita masih berada di 10 hari terakhir, karena ini bagian daripada bulan yang paling agung, maka yuk kita maksimalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kita harus memaksimalkan dengan apa? Lebih sedekah lagi, lebih dermawan lagi. Kalau Rasulullah lebih dermawan dalam hal ilmu, kemudian dalam hal harta, dan dalam hal kebaikan, maka kita bisa mencapai itu untuk bisa dermawan dalam ibadah. Kita tilawahnya dimaksimalin, kita sedekahnya jor-joran, 1 juta, 2 juta, 3 juta kalau ada. Kalau nggak ada, ya 100.000, 200.000 gopay gitu ya, kalau tidak ada. Tapi kalau nggak ada juga, ya sudah, tinggal tabassumuka, kata Rasul, senyummu buat temanmu itu sedekah. Kita senyum kepada teman, sedekah. Atau minimal kita doakan semoga orang lain bisa sedekah. Karena dengan mendoakan itu, kata Allah, kata malaikat, wala kami suruh, dan semoga engkau pun demikian. Nah teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang sekarang berada di 10 terakhir bulan Ramadan,
Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada, terutama di malam-malamnya. Kalau kemarin maksimal dengan hal-hal yang mungkin kita merasa, ih kok begitu ya, kalau kemarin kok kita udah nyampe hari ini aja, nggak terasa, maka sekarang adalah bagaimana supaya benar-benar dimaksimalin lagi. Sekali lagi, jangan sampai yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, bahwa kuda pacuan lebih pintar daripada kita, atau ayam berkokok kata Imam Al-Ghazali itu lebih pintar daripada kita. Karena ayam berkokok dia bangun pagi-pagi langsung kongkorongok mengingat Allah dengan berkokok. Kalau kita dihimbau di 10 hari terakhir ini mengingat Allah dengan apa? Sholat qiyamul lail, dengan sahur, karena dalam sahur juga keberkahan sahur, agar apa? Puasa kita di siang hari lebih tenang, karena sudah ada asupan di takdim makannya. Kalau biasanya makan pagi, siang, sore, atau mungkin ada yang setiap 1 jam makan, itu ditahan dulu, lagi puasa tahan sampai nanti waktu maghrib baru berbuka. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita hanya manusia biasa, tanpa pertolongan Allah tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan apapun. Sekuat apapun kita, sevisi kita bisa, harta kita banyak, tapi kalau nggak dibantu sama Allah nggak akan pernah bisa kita sedekah. Iman, teman-teman, iman ini yang membuat seorang manusia, seorang Ayub, Nabi Ayub alaihissalam mencintai rasa sakit yang Allah deritakan kepadanya. Beliau bersyukur. Kenapa? Karena dengan rasa sakit beliau merasakan bagaimana nikmatnya ketika sedang sehat. Iman yang berbicara. Dan iman ini yang penting, teman-teman. Bukan harta, bukan wanita, apalagi jabatan, enggak. Hari ini masih dalam rangka apa, pemilihan presiden, masih banyak orang-orang yang menganggap menjadi seorang presiden itu menjadi sesuatu yang paling luar biasa. Padahal tidak. Sejatinya apa? Menjadi presiden itu tanggung jawab lebih besar. Dan ketika tanggung jawab itu tidak dijalankan dengan benar, maka disitulah ia akan menjadi orang yang sangat dibenci oleh masyarakatnya. Dan mudah-mudahan pada pemilihan yang baru ini, kita berharap yang menang bukan yang curang, tapi yang menang yang dia berjalan dengan ketenangan, yang dia yakin bahwa tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada yang diinginkan, dan Allah juga akan mencabut kekuasaan dari orang yang diinginkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di hari terakhir, di 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa memaksimalkan dengan amal-amalan terbaik kita, dengan amal-amal yang mungkin biasanya kita nggak lakukan, seperti sholat sunnah, biasanya kagak, tapi sekarang di bulan ini maksimalin, teman-teman, maksimalin. Dengan kapan lagi coba? Karena kalau sholat dulu, bagaimana seorang Bilal bin Rabah, kata Rasulullah, Bilal, apa amalanmu sih yang bisa membuat suara sendalmu itu bisa terdengar di surga, kata Rasul? Oh, nggak ada Rasul, saya nggak ada punya amal apa. Amal apa yang paling kau harapkan pahalanya, kata Rasul? Paling saya setiap setelah wudhu, saya sholat wudhu. Jadi setiap beliau batal wudhu, sholat. Jadi dan ini nggak kenal waktu kapan aja beliau bisa lakukan, batal wudhu, sholat. Dan ternyata kata Rasul, Masya Allah, itulah yang menyebabkan terompahnya Bilal bin Rabah terdengar. Orangnya belum masuk surga, tapi udah terdengar suara sandalnya. Dan ini bisa menjadi penyemangat buat kita, teman-teman. Sekali lagi, itu sholat sunnah yang dilakukan Bilal bin Rabah, bukan sholat wajib. Dan di bulan Ramadan, setiap sholat sunnah itu akan menjadi pahala wajib seperti di sholat lain. Dan begitu pula dengan sedekah di bulan ini itu lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Apalagi nanti di malam Lailatul Qadar kita sedekah 1 juta akan dikali dengan 83 atau 84 tahun usia kita. Kapan lagi kalau bukan di 10 hari terakhir ini. Sekali lagi, kalau bukan Allah yang memampukan kita, nggak akan pernah mampu. Semua manusia dan jin
kalau menginginkan keburukan buat kita, nggak akan bisa tanpa izin Allah. Pun semua jin dan manusia menginginkan kebaikan untuk kita, nggak akan pernah berlaku kecuali atas izin Allah. Oleh karenanya, yuk kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang Maha Baik, Allah yang selalu menjaga kita, kesehatan kita, setiap kebutuhan kita Allah jaga, Allah berikan. Semoga itu juga diberikan kepada kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita dimampukan untuk mengisinya dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, yang Allah tersenyum ketika melihat kita beribadah kepadanya. Bukan karena kita ingin dipuji orang lain, bukan karena kita haus akan kepuasan, bukan karena kita sedang rindu pujian, bukan, tapi karena kita melakukannya karena Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai binatang, menjadi manusia yang beriman, bukan sebagai manusia yang kafir. Mudah-mudahan itu semua Allah kabulkan. Barakallahu fikum. Kurang dan ini yang mau dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.